Pernahkah Anda merasa gagal mengubah kebiasaan dan menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang niat? Anda sama sekali tidak sendirian. Kita sering diajarkan bahwa tekad yang kuat adalah kunci utama kesuksesan. Namun, sains membuktikan bahwa mengandalkan niat semata adalah sebuah kebohongan besar yang diciptakan oleh otak kita sendiri. Niat hanyalah percikan emosi sesaat yang sangat tidak stabil. Selama ini, Anda mungkin merasa bersalah karena gagal diet atau gagal fokus bekerja. Kenyataannya, Anda bukanlah orang yang malas, melainkan Anda hanya menggunakan strategi yang salah dan mendesain lingkungan yang keliru untuk biologi otak Anda. Mari kita bedah mitos ini melalui lensa neuroscience modern. Di dalam tengkorak kita, terdapat jaringan saraf kompleks yang mengendalikan apa yang kita sebut sebagai tekad atau willpower. Secara biologis, tekad bukanlah sebuah karakter moral bawaan yang jumlahnya tidak terbatas, melainkan sebuah sumber daya kognitif fisik yang sangat terbatas dan bisa habis. Setiap kali Anda menahan diri untuk tidak memakan coklat manis atau memaksa diri membaca buku pelik, Anda sedang membakar glukosa dan energi mental di otak. Perlahan tapi pasti, percikan energi saraf ini akan meredup seiring berjalannya hari, melampaui kekuatan niat awal Anda. Bayangkan, tekad Anda seperti baterai smartphone yang sudah bocor. Di pagi hari, saat Anda bangun tidur, baterai tersebut terisi penuh 100%. Anda merasa kuat dan bisa menaklukkan dunia. Namun, setiap keputusan kecil yang Anda buat, mulai dari memilih pakaian hingga menahan amarah di jalan, berfungsi layaknya aplikasi berat yang terus berjalan di latar belakang. Aplikasi-aplikasi kasat mata ini secara diam-diam namun pasti menguras persentase baterai mental Anda. Pada sore hari, ketika baterai tersisa 5%, niat sekuat apapun tidak akan mampu menyalakan sistem untuk melawan godaan kebiasaan buruk. Fenomena kelelahan ini berpusat di bagian otak depan yang disebut korteks prefrontal. Ini adalah pusat komando logis kita, tempat di mana kita merencanakan masa depan dan menahan impuls liar. Sayangnya, korteks prefrontal ini sangat rakus akan asupan energi dan paling rentan mengalami kelelahan. Ketika korteks prefrontal Anda kelebihan beban informasi atau memanas karena terlalu sering dipakai, bagian otak lain yang jauh lebih primitif akan seketika mengambil alih kendali. Bagian primitif ini sama sekali tidak peduli dengan resolusi tahun baru Anda. Mereka hanya mengejar kenyamanan instan, penghematan energi, dan kelangsungan hidup dasar. Kondisi kelelahan ekstrim ini secara ilmiah dikenal sebagai decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Dalam ekosistem kehidupan modern yang kacau, kita dibombardir oleh ribuan pilihan setiap harinya. Mulai dari tumpukan email yang menuntut balasan instan, notifikasi media sosial, hingga ribuan menu di aplikasi pemesanan makanan. Setiap pilihan, sekecil apapun, secara agresif membebani sirkuit saraf kita. Laboratorium kognitif terus menunjukkan bukti bahwa otak Yahweh akan selalu berevolusi untuk memilih jalan dengan resistensi paling rendah. Jadi, kegagalan diet Anda malam itu murni karena komputasi otak yang memilih untuk mematikan mode disiplin demi menghemat daya. Jika niat dan tekad biologi sangat rentan, lalu apa solusi nyatanya? Jawabannya terletak di luar kepala Anda, yaitu pada struktur lingkungan fisik dan digital di sekitar Anda. Eksperimen neuroscience modern secara aklamasi menyimpulkan bahwa lingkungan selalu mendominasi pertarungan melawan niat. Anda bisa memiliki tekad baja untuk berhenti merokok, tetapi jika di meja kerja Anda masih tergeletak korek api, otak akan terus memancarkan sinyal godaan. Orang-orang yang tampak memiliki disiplin super sebenarnya hanyalah arsitek lingkungan yang cerdas. Mereka memodifikasi sekitarnya agar tindakan baik menjadi satu-satunya pilihan yang logis. Mengapa pengaruh lingkungan bisa sebegitu kuatnya merusak niat kita? Jawabannya bermuara pada sistem dopamin. Sistem penghargaan otak kita sangat sensitif dan primitif terhadap isyarat visual dari luar. Sekadar melihat layar ponsel yang menyala, memicu lonjakan molekul dopamin mikroskopis yang menciptakan sensasi mengidam yang brutal. Mencoba meredam gelombang tsunami dopamin ini bermodalkan kata niat adalah hal yang sangat mustahil secara biologis. Cara satu-satunya yang terbukti efektif menghentikan siklus destruktif ini adalah dengan melenyapkan pemicu visualnya secara total dari pandangan kita, memutus rantai reaksi dopamin sebelum ia meretas kesadaran.
Untuk memenangkan peperangan melawan insting biologi kita sendiri, kita diwajibkan untuk meretas sistem cacat ini dengan membangun apa yang disebut sebagai otak eksternal. Mengadopsi konsep otak eksternal bermakna, Anda secara sengaja memindahkan seluruh beban berat untuk mengingat, merencanakan, dan mendisiplinkan diri dari korteks prefrontal ke sistem benda mati di luar tubuh Anda. Alih-alih menghafal jadwal olahraga dan menunggu datangnya motivasi, Anda mendelegasikan perintah absolut tersebut pada alarm gembok yang tidak bisa dimatikan atau kalender digital pintar. Anda memindahkan jiwa tekad Anda ke dalam struktur benda fisik. Menjalankan otak eksternal secara paripurna sama dengan menyistematisasikan ritme kehidupan biologis Anda. Coba visualisasikan hidup Anda sebagai sebuah mesin jam yang maha rumit. Jika Anda memaksakan diri memutar puluhan roda gigi secara manual menggunakan tenaga niat setiap detiknya, sendi mental Anda akan hancur dan mesin pun terhenti lelah. Namun, apabila Anda memprogram roda gigi tersebut agar bergerak saling mengait secara otomatis, seluruh rangkaian kehidupan akan berdetak harmonis tanpa perlu campur tangan kesadaran Anda. Rutinitas berulang yang dikunci oleh waktu dan tempat akan memprogram ulang koneksi saraf menjadi tindakan tanpa beban daya. Senjata utama dalam membangun arsitektur otak eksternal ini adalah memanipulasi hukum friction atau gesekan. Rumus psikologi perilaku manusia menggarisbawahi bahwa makhluk hidup selalu menghindari tugas beralur panjang. Jika Anda ingin membasmi kebiasaan buruk yang melekat, Anda cukup menciptakan gesekan tingkat tinggi untuk melakukannya. Ciptakan penghalang yang sangat merepotkan, rintangan yang memakan waktu, dan proses yang menyebalkan antara diri Anda dengan godaan tersebut. Misalnya, menggunakan berangkas waktu untuk menyimpan ponsel Anda. Mengubah rasa malas alami bawaan DNA Anda menjadi agen pembunuh kebiasaan buruk adalah peretasan paling jenius. Di koin sisi yang sebaliknya, Anda berkewajiban menghapus seluruh gesekan dan friksi hingga titik nol absolut untuk kebiasaan positif yang Anda inginkan. Transformasikan rute menuju kebiasaan baik menjadi jalur tol peluncuran yang sangat mulus tanpa kerikil sedikit pun. Apabila agenda Anda adalah berlari pagi hari, persiapkan peralatan presisi di sebelah kasur pada malam harinya. Dengan membasmi 100% rantai hambatan proses berpikir di pagi buta, Anda melumpuhkan kemampuan korteks prefrontal untuk memberikan alasan penolakan. Tubuh Anda akan secara otonom bergerak merespons sebelum otak primitif sempat melakukan negosiasi. Di dalam dunia riset psikologi positif terapan, fenomena peretasan lintasan otak ini diberi label aturan 20 detik. Algoritma otak manusia bekerja dengan prinsip sederhana. Jika sebuah tindakan membutuhkan durasi lebih dari 20 detik untuk dapat dimulai, otak seketika membunyikan alarm efisiensi dan merasionalisasi Anda untuk membatalkannya. Dengan mengatur jarak objek produktif agar dapat diraih di bawah batasan waktu emas 20 detik, Anda secara harfiah sedang menyusun ulang bentuk anatomi saraf otak. Anda mengubah jalan biologi yang rumit menjadi jalan pintas neuroplastisitas berkecepatan cahaya yang sangat permanen. Melangkah lebih jauh lagi, tahapan evolusi puncaknya adalah otomatisasi total kehidupan. Di era informasi berkecepatan tinggi ini, teknologi komputasi awan siap bertindak sebagai pelapis tambahan untuk korteks prefrontal rapuh kita. Gunakan program algoritma untuk mengambil alih segala beban pengambilan keputusan harian yang membakar kalori mental. Jadwalkan otomatisasi transfer dana investasi bulanan Anda, aplikasikan filter penyortiran email berlapis, atau berlangganan pengiriman bahan baku sehat terukur. Serahkan sepenuhnya urusan pengambilan keputusan repetitif dan remeh-temeh kepada kepandaian mesin tanpa lelah, demi melestarikan dan mengalihkan pasokan energi tekad seutuhnya ke pemikiran strategis. Ketika detik Anda berhenti menyembah dan mengagungkan entitas bernama niat, dan mulai menghargai kerentanan desain biologi komputasi otak Anda, revolusi perubahan karakter yang berkelanjutan baru benar-benar dimulai. Ledakan pertumbuhan kebiasaan positif yang langgeng sama sekali tidak pernah terlahir dari percikan motivasi yang berapi-api, melainkan bersumber dari akar konsistensi sunyi yang ditopang erat oleh sebuah lingkungan terkalibrasi. Selayaknya sebuah flora langka yang hidup makmur di dalam kurungan terarium beriklim presisi, tanaman itu tidak perlu memaksakan sel-selnya untuk berniat tumbuh. Ia mekar secara otonom karena semesta sekelilingnya memasok prasyarat keajaiban absolut. Sebagai kesimpulan akhir, mulai detik ini lepaskanlah seluruh beban rasa bersalah karena memendam ilusi merasa kurang niat. Sains hari ini secara resmi telah membebaskan Anda dari kutukan mitos kuno tersebut. Rombaklah peran usang Anda sekarang juga.
Dari sekadar petarung malang yang tiada henti memukuli kecacatan otaknya sendiri, berubah menjadi seorang insinyur jenius perancang ekosistem otak eksternal tanpa celah. Bangun tembok baja untuk setiap insting destruktif dan hamparkan karpet sutra mulus untuk setiap langkah kemajuan positif. Pemenang hakiki sejati di dunia ini justru adalah mereka yang tidak perlu menguras tenaga tekadnya.